Walaupun tidak semua kita punya mata air, setidaknya semua kita punya sesuatu yang bisa kita wakafkan, dan wakaf itu luar biasa memberi manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ditanya tentang takwa, dan beliau memberikan suatu ibarat mendaki gunung yang melewati onak dan duri. Karena tak mungkin seorang Sayyidina Umar tidak tahu apa makna takwa. Tapi kenapa Sayyidina Umar bertanya kepada Abi Dzar Al-Ghifari tentang takwa? Lalu kemudian beliau menanggapi, ternyata ketakwaan itu adalah kehati-hatian di dalam menjalani hidup. Hidup ini ibarat kita mendaki gunung. Ada dataran, ada pendakian, ada penurunan, ada onak dan duri. Bila kita tidak melewatinya dengan kehati-hatian, kita akan terjatuh, kita akan terluka, dan kita tidak akan selamat sampai di tujuan. Sebaliknya, ketakwaan ternyata adalah kehati-hatian kita di dalam menjalani hidup, sehingga pendakian terasa nikmat. Jalan yang mendatar membuat semakin bersyukur, dan jalan yang menurun juga membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya duduk di sebuah tempat yang sesungguhnya dalam keseharian mungkin dianggap sudah tidak bermanfaat. Sebongkah dari kayu yang sudah mati. Tapi tahukah kita bahwa dulu kayu ini hidup? Dia hijau, tumbuh, bindang, dan kemudian kita dapat berteduh di bawahnya. Semua burung-burung hinggap bisa menikmati buahnya, dan setiap yang berteduh di bawahnya mendapatkan keteduhan. Tapi ternyata ketika kayu tadi mati, dia tidak berhenti memberi manfaat kepada kita. Bisa menjadi tempat duduk, bahkan keindahannya tak kalah juga dengan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli perabot lain. Apa sesungguhnya pesan yang ada di sini? Ternyata kehidupan yang kita jalani ini harus bermanfaat bagi orang lain. Semasa kita hidup, tumbuhlah kita menjadi besar, berbuahlah sebanyak-banyaknya, karena pertumbuhan kita dan buah yang kita dapatkan itu akan bermanfaat bagi banyak orang. Tapi sebaliknya, tatkala kita sudah mati, jangan berhenti kita memberi manfaat. Inilah pesan agama, bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Apa di antara yang 3 itu? Satu di antaranya adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Sepakat ulama mengatakan sedekah jariyah itu adalah wakaf kita. Selagi kita hidup, wakafkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, jabatan kita untuk sebesar-besarnya berguna bagi agama dan bermanfaat bagi orang lain. Lalu kemudian kalau kita ingin setelah mati tetap memberi manfaat, wakafkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakafkan untuk melahirkan generasi-generasi tangguh masa depan. Wakafkan untuk membangun panti bagi anak-anak yang tidak punya orang tuanya. Wakafkan untuk panti bagi orang-orang jompo yang tidak terurus oleh anak-anak mereka. Wakafkan untuk mendidik generasi-generasi Qurani masa depan. Wakafkan untuk mengedukasi generasi-generasi yang tangguh masa depan. Aspen sebuah lembaga jembatan kepedulian yang konsen dalam urusan ini. Oleh karena itu, mari wakaf-wakaf kita himpun menjadi satu kekuatan yang akan memberi manfaat nanti setelah kita mati. Walaupun kita telah tiada, tapi wakaf yang kita berikan akan terus mengalir berlipat ganda
seperti derasnya air mengalir dari sumur Utsman bin Affan yang beliau pernah wakafkan. Rasulullah berkata, surga tempatnya tatkala beliau mewakafkan sumur itu untuk penduduk Madinah. Walaupun tidak semua kita punya mata air, setidaknya semua kita punya sesuatu yang bisa kita wakafkan, dan wakaf itu luar biasa memberi manfaat buat kita semua. Pemirsa yang budiman, mari berwakaf, dan wakaf itu kita nikmati selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.